Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mazmur 105 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin." Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 71, bait yang pertama dan 3. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa. Tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman,
nomor 193, bait yang pertama dan keempat. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tiada jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau terus. Salib hendak aku terus, salib hendak aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hendak aku terus. Marilah lekas jiwa yang telah sesat, dengar suara Tuhanmu. Kau dipanggilnya, jalanlah dekat ke salib, terus ke rumahmu. Salib hendak aku terus, salib hendak aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hendak aku terus. Amin. Bacaan responsoria kita hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasal 40, ayat yang kedua hingga ke-6. Mazmur pasal 40, ayat yang kedua hingga ke-6. Kita akan membacanya bersaut-sautan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 40, ayat yang kedua hingga ke-6. Syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bersama-sama, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Gloria Patri. Bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Untuk itu kembali kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 216 bait yang pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah menyertai, memelihara dan memberkati hidup kami sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah yang kudus, kami mau menyatukan hati dan iman kami di dalam doa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Jikalau nanti besok pada tanggal 17 Agustus kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kami menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemerintah yang ada, baik presiden, wakil presiden, dan semua aparat negara. Kiranya Engkau mengaruniakan hati yang takut akan Tuhan, supaya dengan penuh tanggung jawab mereka melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah bangsa kami. Melalui mereka ya Tuhan, Engkau dapat menuntun kami keluar dari berbagai macam masalah, baik di dalam ekonomi, di dalam politik, di dalam pemerintahan kami, di dalam kehidupan sosial dan beragama, di dalam segala sesuatu yang kami jalani. Ada banyak kekurangan ya Tuhan, ada banyak masalah yang dihadapi. Kiranya Engkau menolong para pemimpin negara kami untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk keluar dari berbagai persoalan. Terutama ya Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 sampai saat ini. Kami mohon kiranya Engkau berkati semua usaha untuk memutus rantai penularan. Jikalau beberapa minggu terakhir ini ada peningkatan jumlah mereka yang positif, kami mohon kemurahan Tuhan supaya boleh dapat melalui segala upaya yang dilakukan,
kami boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persiapan di dalam pemerintahan kami untuk menemukan vaksin yang tepat yang sedang di dalam uji coba yang ketiga ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati supaya dapat berhasil dan menjadi penolong bagi setiap warga kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa, kiranya Engkau memberkati semua usaha penginjilan yang dilakukan di dalam negara kami. Di tengah-tengah segala situasi dan keadaan pada masa kini yang sulit, kami tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan. Kami tetap setia memberitakan Injil untuk membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan pelayanan di dalam gereja kami, baik yang ada di Bandung Barat, yang ada di Padalarang, yang ada di Sendawar, yang ada di Balikpapan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hamba Tuhan, setiap majelis, semua pengurus, semua pelayan. Kami berdoa kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kuasa kepada kami, supaya kami boleh memperoleh kemampuan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan untuk melayani dan menolong jemaat, untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya. Bahkan kami boleh memenangkan lebih banyak jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat kami. Kami mau mengucap syukur untuk mereka yang berulang tahun. Kami ingat untuk Oma Chua Cheng yang berulang tahun ke-91. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan anugerah Tuhan sampai hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memelihara dan memberkati kehidupannya. Berikanlah ya Tuhan kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong supaya ia senantiasa terus berada di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk anak kami Gabriel Simon yang berulang tahun. Kami mohon kiranya Engkau menyertai dan memberkati anakmu ini, baik di dalam pertumbuhannya secara fisik, di dalam kerohaniannya, di dalam pengetahuannya, di dalam kepribadiannya. Ia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang cerdas, yang dapat memperoleh masa depan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat untuk Bapak P. Pasaribu yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk orang tua kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati di dalam masa tuanya dengan kesehatan yang baik dan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dia untuk hidup dekat kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak menantu dan cucunya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk saudari kami Regina. Kiranya Engkau berkati dalam kehidupan pribadinya, di dalam tugas dan pekerjaannya sebagai seorang guru. Demikian pula untuk masa depannya, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi dia. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah baginya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk saudara Richard Pohan. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan dan masa depannya. Tuhan yang senantiasa menyertai dia, melindungi dia, menuntun dia, dan memberkati kehidupan dan masa depannya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersyukur untuk saudara kami Novalita Silalahi yang telah diwisuda dan sudah lulus dalam S2 manajemennya. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan baginya. Dan kiranya Engkau memimpin kehidupan dan masa depannya. Biarlah dengan ilmu yang dia dapat boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu bersama-sama dengan jemaat,
Kami mau berdoa dan menyerahkan setiap mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan untuk setiap mereka yang sedang berdoa pada saat ini, baik di dalam perkataannya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, yang sedang diangkat kepada Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau melawat mereka. Ada di antara mereka mungkin yang lemah tubuh dan sakit, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamalah tubuh mereka ya Tuhan, berkatilah segala usaha pengobatannya, istirahatnya, makanannya. Mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan, terutama para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tubuhnya mereka lemah, tapi biarlah mereka senantiasa ditopang oleh Tuhan, imannya senantiasa terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada di antara kami yang berdoa pada saat ini Tuhan, baik di gereja ataupun di rumah, dimanapun mereka berada, mereka yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan usahanya, mereka yang sedang mencari melamar pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, kiranya Engkau campur tangan di dalam segala usaha dan pekerjaannya, supaya apa yang diusahakannya boleh mendapatkan hasil yang baik daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan persoalan di dalam rumah tangganya. Mungkin ada masalah antara suami istri, antara orang tua dan anak-anaknya, antara mertua dan menantu, antara saudara bersaudara. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kasih dan kemurahan dan kuasa-Mu tidak ada masalah yang tidak bisa kami selesaikan di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi setiap rumah tangga yang sedang mengikuti ibadah ini, setiap orang yang sedang berdoa dan memanggil nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi hamba-Mu berseru, jikalau ada di antara mereka yang memohon sesuatu yang nampaknya mustahil, yang nampaknya tidak bisa dilakukan secara upaya manusia, tapi kami mau percaya dan bergantung kepada tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa mereka Bapa, dan kiranya Engkau mengabulkan doanya, apa yang terbaik menurut kehendak dan waktu Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan yang menyempurnakannya, Tuhan yang mengabulkan apa yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 27 bait yang pertama hingga kedua untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala. Dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk menerima dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-16. Ayat 19 sampai 31, demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang orang kaya dan Lazarus ini ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh. Di antaranya bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Suatu saat nanti setiap orang akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tadi kita membaca bahwa orang miskin dan menderita itu dipanggil oleh Tuhan. Lalu tidak lama kemudian orang kaya itu pun mati. Saudara-saudara, hidup manusia di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara, yang fana. Alkitab mengatakan kehidupan manusia seperti rumput, seperti bunga yang pagi itu tumbuh mekar dengan cantik, lalu kemudian pada sore hari sudah layu dan akhirnya dibuang dan dibakar orang. Saudara-saudara, hidup manusia itu sangat sementara. Oleh karena itu Alkitab seringkali mengingatkan supaya saudara dan saya selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga karena saat panggilan Tuhan itu dengan tiba-tiba datang seperti dalam tanda petik pencuri. Di mana orang tidak tahu saat mana ia akan datang. Tahu-tahu panggilan Tuhan itu datang. Dan jikalau hidup ini adalah hidup yang sementara dan sangat fana, maka saudara dan saya harus mengisi kehidupan kita setiap hari dengan hal-hal yang bernilai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa bukan soal berapa lama kita hidup dalam dunia ini. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan. Apa isi daripada hidup kita. Apakah sesuatu yang merupakan hal bernilai atau sesuatu yang sifatnya seperti sampah belaka. Saudara-saudara, kita juga bisa menemukan dalam kisah ini bahwa ada kehidupan yang lain setelah kematian. Kita melihat bahwa setelah orang miskin itu mati, lalu orang kaya itu juga dipanggil oleh Tuhan, maka kita melihat bahwa tidak titik sampai di situ, lalu hilang lenyap, selesai dan tidak ada apa-apa. Kita melihat bahwa ternyata ada kehidupan yang lain yang dibagi menjadi penderitaan yang amat sangat, penderitaan yang kekal, ataukah menikmati kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana supaya setelah kematian itu kita dapat luput dari penderitaan yang kekal itu dan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara, bukan hanya hidup ini berhenti di lubang kubur, tetapi ada kehidupan yang lain. Justru kehidupan yang kekal di dalam penderitaan ataukah di dalam kebahagiaan sorgawi. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa luput dari penderitaan yang luar biasa itu dan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita mempelajari firman Tuhan ini. Saya akan membagikan 3 hal. Jikalau kita memikirkan mengapa orang kaya itu mendapatkan tempat di neraka. Kenapa orang kaya itu mendapatkan penghukuman, penderitaan, kebinasaan yang kekal di dalam neraka.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah tentu bukan karena dia kaya. Dan kalau Lazarus yang miskin itu mendapatkan surga dan kebahagiaan yang kekal, bukan karena dia miskin. Soal surga dan neraka bukan soal kaya atau miskin. Tetapi kita menemukan di dalam bagian ini adalah kesimpulannya karena sikap daripada si kaya itu yang tidak peduli. Nanti kita akan melihat bagaimana kesimpulannya, dasarnya, kuncinya adalah karena hidupnya yang tidak peduli. Saudara-saudara, ada 3 hal. Yang pertama, bahwa ia tidak peduli kepada Allah dan kepada firman Allah. Kenapa orang kaya itu mendapatkan tempat di dalam penderitaan yang luar biasa kekal juga? Adalah karena ia tidak peduli kepada Allah dan kepada firman Allah. Dari mana kita tahu? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam perikop ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa orang kaya dan Lazarus ini kedua-duanya adalah bangsa Yahudi. Orang Yahudi yang merupakan umat pilihan Allah. Yang biasanya mereka itu adalah orang-orang yang ketat di dalam adat istiadat dan agama Yahudi. Sejak kecil seorang anak Yahudi sudah dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Allah. Sejak kecil seorang anak Yahudi sudah disunat sebagai perjanjian pengharapan kepada Allah. Sejak kecil seorang anak Yahudi sudah dididik untuk membaca kitab suci, yaitu Taurat. Mereka harus belajar dengan teliti, memahaminya dengan baik, bertumbuh di dalam pengertian akan sabda Tuhan. Orang Yahudi adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah. Pada waktu-waktu tertentu mereka harus sembahyang, sujud kepada Tuhan, berdoa kepada Allah. Pada waktu-waktu tertentu mereka harus datang ke dalam bait suci untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Allah. Pada waktu-waktu tertentu mereka harus merayakan hari-hari raya yang ditentukan oleh Allah dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan bahwa di dalam keseluruhan hidup daripada orang kaya yang berlimpah dengan harta milik, tidak ada dicatat di sana soal kehidupan rohaninya. Tidak ada dicatat di sana dia memperhatikan firman Tuhan. Tidak ada dicatat di sana dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Dia adalah seorang yang menyembah kepada Tuhan. Kalau kita mau membandingkan dengan Ayub di dalam perjanjian lama, di sana kita melihat dengan jelas Alkitab mencatat pada waktu-waktu tertentu Ayub selalu mempersiapkan mezbah, lalu memberikan korban persembahan, lalu dia mulai sujud menyembah kepada Allah. Bahkan untuk anak-anak dan menantunya, jangan-jangan mereka tadi malam pesta, mereka sudah berbuat dosa, lalu Ayub kemudian mengadakan sembah sujud kepada Tuhan, memberikan korban persembahan untuk mohon pengampunan dosa kepada Allah bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan bahwa semua itu tidak nampak dalam kehidupan orang kaya ini. Hanya dicatat bahwa ia kaya, selalu berpakaian ungu, jubah ungu dengan kain halus. Dia berpakaian indah, yang mewah, yang mahal. Lalu dicatat oleh Alkitab bahwa setiap hari ia berpesta pora dalam kemewahannya. Ia tidak peduli dengan ibadah, ia tidak peduli dengan menyembah Tuhan, ia tidak peduli dengan membaca, merenungkan, memperhatikan firman Tuhan. Kita melihat bahwa orang Israel dididik untuk apa, saudara? Mengasihi sesama. Orang Yahudi dididik untuk apa, saudara? Berbagi dengan orang asing. Orang asing yang dalam perjalanan diterima, diberikan makan, diberikan tempat penginapan.
berbagi kasih dengan janda-janda dan anak yatim piatu. Tetapi semua yang ada di dalam Taurat itu tidak dilakukan oleh orang kaya ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dia mendapatkan tempat di dalam penderitaan yang kekal? Karena ia tidak peduli dengan Tuhan dan ia tidak peduli dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Lazarus yang miskin itu, bagaimana sehingga Lazarus bisa memperoleh surga ketika ia menghadap kepada Tuhan? Di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan, di dalam sakitnya, ternyata ketika dia sampai kepada Tuhan, ia diterima oleh Allah. Saudara-saudara, kalau kita bertanya mengapa Lazarus yang miskin setelah meninggal mendapat tempat yang mulia dan bahagia. Kalau kita perhatikan nama Lazarus itu di dalam bahasa Ibrani El-Azar. Artinya Allah telah menolong. Allah telah menolong saya. Eleazar ada di dalam kitab perjanjian lama. Eleazar artinya Tuhan adalah penolongku. Saudara-saudara sebagai orang Ibrani, kemungkinan besar Lazarus di tengah-tengah kemiskinannya, penderitaannya, dia senantiasa hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Seperti namanya, di tengah-tengah segala penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, masalah-masalah yang dia hadapi di dalam kelaparan dan kemiskinannya itu, Lazarus menaruh pengharapan kepada Tuhan dan dia menaruh iman percaya kepada Allah. Dia senantiasa bergantung kepada Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab mengatakan ketika Lazarus yang miskin ini telah dipanggil, tubuhnya kemudian menjadi debu tetapi rohnya berada di dalam pangkuan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, bahwa perikop ini mengingatkan kita bahwa di dalam hidup ini yang sementara, di dalam dunia ini yang begitu cepat berlalu, kita harus senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam keadaan kita sehat atau sakit, di dalam keadaan kita berhasil atau gagal, di dalam kita lancar atau ada banyak persoalan yang kita hadapi, kita harus menjadi orang yang tidak berani untuk bergantung kepada diri sendiri. Kita harus senantiasa menaruh iman, percaya kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam pelayanan, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya menemukan ada orang-orang Kristen yang mungkin telah dibaptis, yang mungkin menjadi orang Kristen, tetapi di dalam kehidupannya boleh dikatakan apa saudara? Istilahnya adalah ateis praktis. Dia mengakui sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, tetapi dalam hidup nyata ia sungguh-sungguh sebenarnya tidak berharap dan bergantung dan mengandalkan Allah. Saudara-saudara, pada suatu kali seorang ibu mengatakan kepada saya, "Pak, tolong ya kunjungi suami saya sedang dirawat di rumah sakit, dia stroke." Lalu ibu ini bercerita banyak bahwa suaminya dari keluarga Kristen, dia juga dari keluarga Kristen. Ketika mereka menikah betul-betul dari nol, tidak punya banyak harta. Suaminya orang yang pandai, yang ulet, bekerja keras. Lalu kemudian dari tahun ke tahun sampai dia menjadi umur 55 tahun. Menjadi seorang yang berhasil dalam bisnisnya, menjadi orang kaya. Dan dia sungguh-sungguh menjadi orang yang berhasil. Nah saudara-saudara, tetapi sejak menikah pada tahun-tahun berikutnya, ia tidak mau ke gereja bersama istrinya. Ia mengatakan kepada istrinya dan anak-anak, kalian pergi dan berdoalah untuk kami. Tapi dia tidak mau ke gereja. Dia merasa tidak butuh Tuhan. Dia merasa bahwa aku ini berhasil karena perjuanganku. Maka saudara-saudara, ketika saya menengoknya, lalu masuk ke kamarnya, lalu ngobrol, betul di usia yang masih 55 tahun itu bapak ini stroke. Dan menurut dokter kemungkinan besar tidak bisa menjanjikan bahwa dia akan pulih.
Saudara-saudara, setelah ngobrol sebentar lalu saya ajak berdoa. Dan di dalam doa saya katakan, Tuhan, ampunilah kami. Ketika kami sehat, kami kuat, kami merasa kami mampu. Ketika kami berhasil, kami merasa kami hebat, kami tidak membutuhkan Tuhan. Padahal sebenarnya kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Saudara-saudara, ketika saya berdoa seperti itu, Bapak ini menangis dengan sangat hebatnya. Lalu saudara-saudara, setelah doa selesai, dia mengatakan, Pak, nanti kalau saya sudah sembuh, saya bisa jalan, saya mau ke gereja. Saudara-saudara, kurang lebih 2 minggu di rumah sakit, lalu kemudian 3 bulan rawat jalan, akhirnya dia bisa berjalan kembali. Dan puji Tuhan, dia betul-betul datang ke gereja. Dan dia mengatakan kepada saya, terima kasih Tuhan telah mendidik saya bahwa saya sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Dan sejak saat itu dia sangat rajin ibadah, kemudian ikut pelayanan, bahkan dia mempersembahkan banyak harta miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama bahwa orang kaya ini tidak peduli dengan Tuhan dan tidak mau peduli dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa dia tidak peduli dengan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan ini. Nah, saudara, yang kedua adalah bahwa orang kaya ini tidak peduli dengan apa yang benar dan apa yang bernilai di dalam kehidupan manusia. Saudara, dalam ilmu aksiologi, yaitu bagian daripada filsafat, aksion itu artinya nilai, logos itu artinya ilmu atau teori. Nah, di dalam teori tentang nilai itu ada 2, intrinsik yaitu nilai yang terkandung di dalam objek itu, dan ekstrinsik nilai yang diberikan oleh subjek kepada objek yang dinilai. Ya, jadi misalnya sebuah lukisan itu nilai yang terkandung di dalamnya itu sebenarnya berapa. Tetapi kemudian dari luar bisa memberikan penilaian. Mesti itu bahan-bahannya harganya mungkin hanya 2 juta. Tetapi benda itu kemudian bisa diberi nilai sampai dengan 2 miliar. Nah, saudara-saudara, kalau contoh sederhana begini ya. Kalau seekor anjing diberikan 1 kilogram emas dan 1 kilogram daging. Saudara, kira-kira yang dipilih anjing ini apa? Sudah pasti adalah 1 kilogram daging. Karena bagi anjing ini daging itu yang bernilai, dia bisa makan. Dan emas itu enggak bernilai bagi dia. Nah, saudara-saudara, kalau 1 kilogram emas dan 1 kilogram daging. Ya, Gabriel, kalau disuruh pilih 1 kilogram daging, 1 kilogram emas, yang dipilih yang mana? Ya, Gabriel, yang dipilih yang mana? Emas apa daging? Ya, Tata, yang dipilih daging apa emas? Sama-sama 1 kilo. Pasti akan pilih emas. Ya, kalau kita akan pilih emas. Ya, Angie mau pilih yang mana? Emas apa daging? Mungkin Angie daging aja Pak, aku bisa makan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau kita melihat di dalam hal ini, bahwa konsep tentang nilai itu akan menentukan pilihan seseorang. Dan pilihan itu akan membawa dia di dalam sikap dan tindakannya. Dan sikap dan tindakannya itu akan memberikan hasil yang dia terima. Nah, maksud saya adalah bahwa orang kaya ini tidak peduli dengan apa yang bernilai. Nilai-nilai kebenaran yang mulia dan yang kekal dalam kehidupan ini diabaikannya. Karena ia tidak mempunyai konsep nilai yang benar terhadap kehidupan manusia. Secara sederhana, apa yang berharga
dan apa yang tidak berharga, apa yang bernilai kekal dan apa yang fana, apa yang harus dikejar dan apa yang harus diutamakan, apa yang boleh dinomorduakan. Saudara-saudara, sangatlah penting bagi saudara dan saya di dalam kehidupan ini untuk mengerti dan memilih apa yang bernilai kekal dan apa yang sebenarnya fana. Orang kaya ini walaupun statusnya sebagai orang Yahudi, sebagai umat Allah dan ada padanya kitab suci, namun tidak dipedulikannya. Setiap hari ia berpakaian indah, bersukaria dalam kemewahannya, kata Alkitab. Ia hanya sibuk dengan kesenangan dunia yang sementara dan mengabaikan kemuliaan surgawi yang kekal. Saudara, kenapa? Kenapa orang kaya ini di dalam semua fasilitas yang dipunyainya sebagai orang kaya, hari-hari kehidupannya hanya dilewati dengan menikmati kesenangan dunia. Dan dia lupa dan mengabaikan apa yang lebih berharga dan lebih mulia, yaitu kemewahan dan kemuliaan sorgawi. Saudara, sebagai contoh di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 21. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Tuhan Yesus katakan ada seorang yang kaya. Hasil kebunnya, tanamannya itu berlimpah-limpah. Sampai pada suatu hari dia bilang, waduh, hasil tanaman saya itu sampai tidak punya tempat untuk menyimpannya. Aku akan membongkar lumbung-lumbungku dan membuat yang lebih besar lagi. Lalu setelah begitu banyaknya harta yang dia miliki, orang kaya ini mengatakan, sekarang tenanglah jiwaku. Ada padamu harta kekayaan yang bisa engkau nikmati bertahun-tahun lamanya. Lalu Tuhan Yesus katakan, alangkah bodohnya orang kaya ini. Karena pada malam itu juga Tuhan mengambil nyawanya. Lalu untuk apa semua yang telah dikumpulkannya? Saudara-saudara, orang kaya yang bodoh ini memikirkan bahwa harta milik itu adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang dapat menjadi sukacita dalam hidupnya. Sesuatu yang bisa menjadi pegangan dalam hidupnya. Sesuatu yang bisa menjadi andalan turun-temurun. Salah dia berpikir, salah dia menilai, salah dia memilih, salah dia bersandar, salah dia berpegang. Yesus katakan bahwa pada malam itu juga nyawanya diambil oleh Tuhan. Lalu untuk apa semua yang dianggapnya bernilai menjadi sia-sia baginya? Ia tidak menjadi orang yang kaya di hadapan Allah, kata Tuhan Yesus. Apa gunanya semuanya itu jikalau ia tidak menjadi kaya di hadapan Allah? Ia tidak memilih sesuatu yang kekal dan mulia. Ia tidak membangunnya di dalam hari-hari kehidupannya untuk sesuatu yang berharga di mata Tuhan, yang kekal dan mulia bagi kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saudara dan saya sementara di dunia ini dan berlalunya begitu cepat. Jangan sampai saudara dan saya hanya memilih kemewahan kesenangan dunia yang sementara, dan kita lupa untuk mempersiapkan kemewahan dan kemuliaan sorgawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga saudara dan saya tidak salah memilih apa yang mulia dan apa sebenarnya hanya sementara dan sampah belaka. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu bahwa dia tidak peduli dengan sesama. Oleh karena dia tidak peduli dengan Tuhan, oleh karena dia tidak peduli dengan firman Allah, oleh karena dia tidak peduli dengan segala sesuatu yang sebenarnya mulia dan berharga,
Maka ekspresinya sangat jelas pada bagian yang ketiga. Ia tidak peduli dengan sesama. Tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Tidak peduli dengan air mata, sakit penyakit, kelaparan, kebutuhan orang lain. Saudara, sangat jelas sekali bahwa Lazarus yang miskin itu dengan sakit boroknya itu setiap hari ada di depan pintu rumahnya. Dia terbaring di sana di dalam keadaan lapar. Dan dia sangat mengharapkan belas kasihan makanan daripada rumah orang kaya ini. Tapi yang dicatat Alkitab, orang kaya ini sama sekali tidak peduli. Dia cuek saja. Ia tidak peduli, ia tidak berbuat sesuatu apapun untuk menolong Lazarus. Karena memang dia tidak punya Tuhan, karena memang dia tidak menyimpan firman Tuhan, karena memang dia tidak mencari kemuliaan yang sejati dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab mengajarkan kita untuk peduli dengan kebutuhan dan kesulitan orang lain. Amin. Roma pasal 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk peduli dengan orang lain. Orang lain itu mungkin ayah ibu kita. Orang lain itu mungkin saudara-saudara kita. Orang lain itu mungkin saudara seiman segereja kita. Orang lain itu mungkin tetangga kita. Orang lain itu mungkin teman kantor kita. Orang lain itu mungkin yang kita jumpai di tengah jalan. Seperti kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara-saudara, Roma pasal 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 10 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan mengajarkan, bahkan memerintahkan kita supaya kita mengulurkan tangan kita, menolong mereka yang di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Supaya kita menopang mereka di dalam kelemahan dan kekurangannya. Bahkan Alkitab mengatakan terutama kepada saudara seiman, karena dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Yesus mengatakan pada penghakiman yang terakhir, maka sang raja itu akan mengatakan kepada mereka, marilah kamu sekalian, datanglah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Lalu orang banyak itu mengatakan, Tuhan, kapan kami melihat engkau telanjang dan kami kasih pakaian? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau di dalam penjara dan kami melawat engkau? Lalu sang raja, Tuhan yang mengadili itu mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika saudara dan saya mengulurkan tangan kita, memberikan makan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, Yesus katakan, engkau sudah melakukannya untuk aku. Ketika engkau mengunjungi mereka di dalam kesusahan dan air mata, kedukaan, di dalam penjara, di dalam kematian, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyimpan sabda Tuhan ini di dalam hidup kita yang sangat singkat ini. Marilah kita peduli kepada Allah. Marilah kita peduli kepada firman Allah.
Marilah kita simpan sabda Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang dituntun untuk memilih hal-hal yang mulia, yang kekal, yang sungguh-sungguh mulia, yang sampai kepada kekekalan. Dan jikalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa memperhatikan sabda Tuhan, kita akan menjadi orang yang peduli kepada sesama kita. Sehingga pada waktunya Sang Tuhan itu akan berkata, masuklah kamu dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa ingat kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami memperhatikan sabda-Mu, menyimpannya dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh sungguh-sungguh memilih apa yang mulia dan bukan memilih apa yang merupakan sampah belaka di dalam dunia ini. Kami boleh memperoleh kemuliaan surgawi. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi orang yang peduli dengan sesama kami. Kami boleh berbagi kasih dengan setiap orang yang membutuhkannya oleh karena nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200 bait yang pertama hingga ketiga. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ada, kalau bunyi sangkakala, kalau sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi demi cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku letap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Kita akan pujikan doksologi, kemudian pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan, doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus mulia
Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung ini, di dalam gereja ini, maupun saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian kita selesai.